Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Minurianti, NIM E2018-2176. Kelas Ekonomi Syariah 4, mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang lingkungan demografis. Segmentasi demografis merupakan pusat pengelompokan atas dasar variabel-variabel demografis. Sedangkan variabel-variabel demografis merupakan dasar pengelompokan dari pelanggan. Dalam hal ini, kekuatan demografis yang paling utama yang diamati oleh pasar adalah populasi, dikarenakan masyarakat merupakan pembentuk pasar. Dalam hal ini, pemasar sangat tertarik terhadap beberapa hal, yaitu yang pertama, ukuran dan tingkat pertumbuhan populasi. Yang kedua, bauran etnis dan distribusi usia. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Yang keempat, pola rumah tangga. Yang kelima, gerakan dan karakteristik geografis. Yang pertama yaitu pertumbuhan populasi dunia, yang memperlihatkan pertumbuhan yang eksplosif, yaitu pada tahun 2000 populasi mencapai 6,1 miliar dan diperkirakan pada tahun 2025 populasi akan mencapai 7,9 miliar. Ledakan populasi ini merupakan sumber kekhawatiran utama dikarenakan pertumbuhan populasi terjadi secara meningkat di negara-negara dan komunitas yang kurang mampu. Pertumbuhan populasi yang eksplosif memberikan implikasi yang besar terhadap bisnis. Namun hal ini tidak serta-merta menggambarkan bertumbuhnya pasar, kecuali pasar memiliki daya beli yang besar. Perusahaan yang dapat menganalisis pasar secara seksama, maka akan mendapat peluang yang besar juga. Yang kedua yaitu bauran usia populasi. Populasi nasional terdiri dari bauran usia yang beragam. Pemasar biasanya membagi ke dalam 6 kelompok. Yang pertama, anak-anak prasekolah. Yang kedua, anak-anak sekolah. Yang ketiga, remaja. Yang keempat, pemuda usia 20 hingga 40 tahun. Yang kelima, dewasa parubaya usia 40 hingga 65 tahun. Dan yang keenam, dewasa lanjut usia yang berusia 65 tahun ke atas. Yang ketiga yaitu pasar etnis dan pasar lainnya. Terdapat di banyak negara yang terdiri dari beberapa etnis dan ras. Dalam hal ini, perusahaan bergerak cepat untuk memperbaiki produk dan pemasaran mereka untuk menjangkau lebih banyak kelompok konsumen yang paling berpengaruh dan paling tumbuh cepat di daerah tersebut. Beberapa perusahaan makanan, pakaian, dan perabot rumah tangga telah melakukan atau mengarahkan produk dan promosi mereka terhadap satu atau lebih dari kelompok etnis. Dalam hal ini, perusahaan atau pemasar harus tetap memperhatikan kehati-hatiannya agar tidak terlalu atau tidak berlebihan dalam generalisasi terhadap kelompok etnis. Dikarenakan dalam kelompok etnis akan terdapat konsumen yang berbeda dari konsumen lainnya. Yang keempat yaitu kelompok terdidik. Populasi di semua masyarakat terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok tidak terdidik. Yang kedua, kelompok tidak lulus SMU. Yang ketiga, kelompok lulus SMA. Yang keempat, kelompok lulusan perguruan tinggi. Dan yang kelima, kelompok profesional. Dalam hal ini, lebih dari 875 orang yang tidak terdidik ditemukan di 8 negara yaitu India, Cina, Bangladesh, Nigeria, Pakistan, Indonesia, Ethiopia, dan Mesir, yang mana 2/3 merupakan wanita.
Yang kelima yaitu pola rumah tangga. Rumah tangga tradisional terdiri dari suami, istri, dan anak, yang terkadang juga terdapat kakek dan nenek. Dalam hal ini, proyeksi rumah tangga lainnya yaitu bujangan yang hidup sendiri, rumah tangga dengan orang tua tunggal, pasangan yang menikah tanpa memiliki anak atau dengan anak yang sudah keluar rumah, serta tinggal bersama orang yang bukan keluarganya. Dalam hal ini, pemasar harus semakin lebih mempertimbangkan kebutuhan terhadap keluarga yang non-tradisional yang pertumbuhannya semakin pesat dibandingkan dengan keluarga yang tradisional. Yang keenam yaitu perubahan geografis populasi, yang merupakan perpindahan besar-besaran yang terjadi di dalam maupun antar negara. Dalam hal ini, pemasar juga harus mengamati tempat berkumpulnya konsumen. Menurut data sensus tahun 2000 diketahui bahwa hampir dari 1 di antara 2 orang yang berusia lanjut lebih dari 50 tahun ke atas dengan jumlah 127 orang berpindah tempat tinggal setidaknya 1 kali di antara tahun 1995 dan tahun 2000. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.